Selamat malam teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Deddy Mulyadi menghadiri acara perkumpulan advokat solid dan Universitas Kristen Maranatha Bandung berbicara soal terpidana kasus Pina Eki Cirebon pada hari ini Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Nah, dalam pandangan Deddy Mulyadi, kasus 7 terpidana yang mendekam di penjara seumur di Cirebon dan 1 sudah bebas, yaitu Saka Tatal, adalah kasus amarah, di mana amarah Aep dan amarah Rudiana, 2 amarah itu saling bertemu. Dalam kesempatan tersebut juga Deddy Mulyadi menjelaskan alasannya menyebut kasus ini sebagai kasus Aep dan itu Rudiana. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itu bertemu dengan orang-orang yang menghadapi masalah. Cuman bedanya dulu tidak ada media sosial. Karena hidup saya dihabiskan untuk itu, maka hati saya sangat terasah bagaimana membaca setiap masalah. Karena problem dari Indonesia itu adalah satu hal. Setiap orang diajarkan berpikir akademik, setiap orang diajarkan bagaimana membangun fisik. Tapi dalam dunia kehidupan kita, termasuk dunia militer, dunia kepolisian, dunia birokrasi, ada satu yang hilang, membangun rasa. Padahal orang itu akan punya kejeniusan diri manakala rasanya punya ketajaman, bisa membaca situasi. Jadi dalam pandangan saya, kasus 6-7 terpidana yang mendekam di penjara seumur hidup di Cirebon dan 1 sudah bebas Saka Tatal, itu adalah kasus amarah. Amarah siapa? Amarah Aep dan amarah Rudiana. 2 amarah ini saling bertemu. Aep memiliki amarah karena seminggu sebelum kejadian di tempat dia bekerja, temennya bernama Aceh, dalam keterangannya Dede, itu membawa perempuan 2 orang, digerebeklah oleh teman-teman yang hari ini mendekam itu. Dan teman-teman juga yang mendekam di penjara hari ini juga salah waktu itu, dia mengikuti amarah. Ini siklus hidup itu siklus begini. Nah kemudian dari situlah Aep memendam amarah. Saat Aep memendam amarah, Rudiana mendapatkan Eki dan Pina meninggal. Beberapa hari setelah itu, bisa jadi dalam dirinya itu ada kecurigaan yang dipicu oleh kesurupannya Linda. Linda kenapa kesurupan? Karena Linda juga mungkin terlalu banyak memendam amarah. Nah, direkam. Kemudian rekamannya diserahkan oleh kakaknya ke Rudiana. Dari situ, dari amarah yang sedang berkembang, bertemulah amarah Dede dan amarah Aep dan amarah Rudiana melalui salah satu anggotanya. Maka Aep yang bercerita tentang adanya anak-anak yang suka ngumpul di gang, kemudian nongkrong, kemudian disambungkan dengan kematian, maka api dan api bertemu dan terbakarlah Cirebon dengan amarah itu. Seluruh amarah itu terjadi karena apa? Karena ekonomi. Kenapa ekonomi? Mereka itu kenapa dihinakan? Mereka itu kenapa ditindas? Mereka itu kenapa diperlakukan tidak adil, tanpa bisa melakukan perlawanan hukum yang kuat? Karena mereka tak memiliki apapun dalam hidup. Mereka tidak punya koneksi terhadap kekuasaan. Mereka tidak punya koneksi terhadap advokasi yang mapan. Bahkan mereka tidak punya koneksi terhadap ekonomi yang membuat mereka terpuruk. Seorang miskin ketika dia menghadapi masalah, jangankan untuk menyelesaikan masalah, meninggalkan pekerjaan, kehilangan beras dalam 1 hari itu, kehilangan pendapatan 1 hari itu, membuat dunia menjadi gulita, dan akhirnya dia menyerah dengan keadaan. Ini akibat apa? Negara tidak hadir di tengah-tengah mereka.
Makanya berulang-ulang saya tanya terhadap keluarga, pernahkah lurahnya bertanya? Pernahkah camatnya bertanya? Pernahkah wali kotanya bertanya? Mereka jawab, sampai hari ini menengokku tidak pernah. Disitulah saya katakan, aparatur negara kehilangan rasa dan empati dalam hidupnya. Dia tidak hadir ketika masyarakat mengalami kegelisahan. Kenapa itu terjadi? Mereka tidak terlatih untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka terlalu terlatih menyemir sepatu, memasang atribut dan berbaris depan kantor, dibanding mereka hidup dalam kegelisahan masyarakatnya. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Karena aparaturnya jarang puasa Senin Kemis. Aparaturnya terlalu makan banyak nasi kotak yang disediakan dalam SPJ yang habis pakai. Aparaturnya terlalu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang normatif. Kuliahnya mengejar golongan 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Tapi dia tidak diajarkan tatanan itu. Padahal dalam kebudayaan diajarkan ada 3 tingkatan: Brahmana, Satria, Wesa, Sudra. Itu kebudayaan. Brahmana itu siapa? Brahmana itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat standar hidup yang tinggi. Dia tidak berjudi, dia tidak minum, dia tidak berzina. Kenapa? Karena kasta hidupnya sudah sangat tinggi. Dia adalah para pengambil keputusan spiritual tertinggi. Para kesatria apa? Para pengambil kebijakan, para penegak hukum, anggota DPR. Maka dia juga melepas masalah itu. Indonesia kenapa jadi begini? Karena kaum sudra yang biasa nongkrong di pinggir jalan, kaum sudra yang biasa minum, kaum sudra yang biasa di klub malam, dia menjadi para kesatria. Inilah akibatnya seperti itu. Maka saya katakan, kalau ingin jadi birokrat, jadi pemimpin, birokrat dan pemimpin itu beda. Kalau sama, maka kamu jadi kaum sudra saja. Bisa sambung ayam, bisa main unyeng, bisa balapan, bisa apapun dilakukan. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh mereka tidak berdampak pada kehidupan negara, hanya berdampak pada kehidupan dirinya sendiri. Tapi kalau para kesatria dan Brahma melakukan itu, maka dunia hancur, bumi gonjang ganjing seperti hari ini. Jadi, dalam pandangan saya, peristiwa kasus Vina dan Eki Cirebon bukan semata persoalan hukum, tapi ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan. Saya katakan sekali lagi, ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan. Ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan, hanya bisa diselesaikan oleh manusia. Saya katakan sekali lagi, hanya bisa diselesaikan oleh manusia. Dan manusia itu adalah yang suka memanusiakan manusia. Yang suka menghinakan manusia itu bukan manusia, namanya orang. Wayang orang, bukan wayang manusia. Nah, dalam perspektif itulah saya di hati saya. Kenapa saya menemukan? Karena saya selalu menggunakan rasa. Bagaimana penyelesaiannya? Cukup dengan rasa. Gak usah rame-rame, gak usah lagi berdebat di televisi yang begonya kelihatan. Ya kan? Bahkan orang-orang bego tampil di televisi. Kan itu mempertontonkan pada publik kita bagaimana kualitas manusia Indonesia. Dan itu merusak saraf-saraf otak sadar orang Indonesia. Menyelesaikannya gampang. Gak apa-apa, gak usah turun. Ini cukup tingkat RT, musyawarah mufakat. Bagaimana? Pak Rudiana bertemu dengan Ayat, kemudian dia ngomong, kamu yang benar, dulu bohong enggak? Coba kamu yang jujur, kamu jangan ngeprank saya. Masa saya berpangkat di prank sama tukang setim? Kamu jangan ngeprank saya. Ayo jujur. Kalau kamu jujur, aku juga gak akan apa-apain. Aku lindungin. Pasti jujur. Liga Akbar sudah jujur, Dede sudah jujur. Setelah mereka jujur, yuk kita akui kesalahan kita, kita akui emosi kita. Mereka
berdua jujur. Kalau mereka berdua jujur, tinggal temui kuasa hukum, kami akan bikin pernyataan, kami dulu hilang terbakar amarah, kami dulu bohong, kami siap datang di PK 7 terpidana, membuat kesaksian sebagai novum baru, selesai masalahnya. Tidak perlu Bareskrim harus periksa lama agar sampai subuh agar mereka ditemukan kesalahannya, kemudian menjadi tersangka, menjadi terpidana baru. Tidak mesti lagi ada gugat-menggugat, kemudian nanti para pimpinannya mendatangi keluarga yang hari ini dipidana, membuka pintu penjaranya, disambut pakai karpet merah sambil minta maaf. Maafkan atas kesalahan kami, silahkan bebaskan, kami akan menjamin kehidupanmu ke depan. Inilah negeri Pancasila yang sering kita ucapkan, yang sering kita tangkap orang-orang yang dianggap menentang Pancasila. Terima kasih, acara ini sudah selesai menurut saya. Satu lagi Kang, jangan ditaruh dulu mic-nya. Ini pertanyaan yang wajib dijawab, karena kekhawatiran kita semua adalah jangan sampai ikhtiar suci kita bersama untuk mencari kebenaran material dalam kasus Vina Eki ini tergeser ke ranah lain. Termasuk tadi Kang Deddy bilang, di atas kemanusiaan itu di atas agama, perbedaan ras dan lain-lain. Saya mau singgung soal politik, saya ingin Kang Deddy menjawab itu. Kamu nuduh ya, saya politisasi kasus ini ya. Itu, saya mau pasti nanya. Tolong dijawab. Tanya sama Pak Otto, justru kasus ini akan menghambat saya tadinya. Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, gak jadi nyalon gubernur. Serius ini. Saya serius. Jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus 7 perbinaan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal nggak sekarang? Enggak kan? Karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Kan kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah 1 orang. Kalau kamu bantu 1 orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Nah, saya ini mengamalkan itu. Karena saya mengamalkan itu, rekomendasinya jadi cepat. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Sudah tadi diputar di sana itu, karena ini quote-nya ini ada di Kilan Kipran itu. Dan itu yang mungkin terjadi, jangan sampai terjadi dalam kasus ini. Kebohongan itu hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar. Ya, kebohongan kecil hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar. Ya kan? Saya ulangi lagi, kebohongan kecil akan ditutupi oleh kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu sendiri bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Jangan sampai itu terjadi dalam kasus ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua ada di sini yang datang di sini 5.000 orang. Saya yakin inilah orang-orang yang menambahkan keadilan di sini. Betul tidak? Betul tidak? Kalau Anda tidak mendapatkan keadilan, kebenaran, Anda tidak mungkin mengeluarkan uang, waktu dan pikiran datang ke sini. Benar? Terima kasih kepada ibu sekalian. Dukung kami berjuang untuk kebenaran. Semoga kebenaran itu bisa terwujud seperti tema sekarang ini. Secercah harapannya, secercah harapan cahaya terpidana kasus Vina. Terima kasih.